Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sebelum disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu, sebelum bangsa Indonesia didirikan. Nilai-nilai tersebut berupa adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius. Pancasila adalah landasan dari segala keputusan bangsa dan menjadi ideologi tetap serta mencerminkan kepribadian bangsa. Istilah Pancasila juga telah dikenal sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit, di mana sila-sila yang terdapat dalam Pancasila itu sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan kerajaan pada waktu itu. Menurut Kitab Sutasoma karangan Puntan Tular. Sejarah bangsa Indonesia memberikan kita bukti yang dapat kita cari dalam berbagai adat istiadat, tulisan, bahasa, kesenian, kepercayaan, agama, dan kebudayaan pada umumnya. Misalnya di Indonesia tidak pernah putus-putusnya orang percaya kepada Tuhan. Buktinya banyak ditemukan bangunan peribadatan, kitab suci dari berbagai agama dan aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. Lalu upacara keagamaan pada peringatan Hari Besar Agama. Hal ini menunjukkan kepercayaan ketuhanan yang Maha Esa telah ada pada masyarakat Indonesia sejak dulu. Lalu yang kedua, bangsa Indonesia terkenal ramah tamah, sopan santun, lemah lembut dengan sesama manusia. Hal ini menunjukkan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab juga telah ada sejak dulu pada bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga, bangsa Indonesia juga memiliki ciri-ciri rukun, bersatu, dan kekeluargaan. Hal ini menunjukkan adanya sifat persatuan pada bangsa Indonesia telah ada sejak dulu. Lalu yang keempat, unsur-unsur demokrasi sudah ada dalam masyarakat kita. Bukti-buktinya adalah bangunan Balai Agung dan Dewan Orang-orang Tua di Bali untuk musyawarah, nagari di Minangkabau dengan syarat adanya balai desa di Jawa, lalu tulisan tentang musyawarah para wali. Hal ini menggambarkan sifat demokratis Indonesia seperti yang ada pada sila keempat Pancasila. Lalu yang kelima, dalam hal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bangsa Indonesia dalam menunaikan tugasnya, hidupnya lebih terkenal bersifat sosial dan berlaku adil terhadap sesama. Bukti-buktinya adalah adanya bendungan air, tanggul sungai, tanah desa, sumur bersama, lubung desa, dan tulisan sejarah Kerajaan Kalingga. Hal ini menunjukkan adanya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia telah ada sejak dulu. Pancasila sebenarnya secara budaya merupakan kristalisasi nilai-nilai yang baik yang digali dari bangsa Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widya Velitasari dari kelas Hukum 2020B. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah Pancasila pada era kemerdekaan. Pada tanggal 16 Agustus 1945, terjadi perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi yang berlangsung secara singkat, tepatnya mulai pukul 2 sampai dengan 4 dini hari. Teks proklamasi sendiri disusun oleh I.R. Soekarno, D.R.S. Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo di ruang makan Laksmana Tadashi Maeda, tepatnya di Jalan Bonjol nomor 1. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Lalu keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, disahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan secara yuridis formal Pancasila yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar disahkan. Tanggal 20 Juli 1947, pada tengah malam, Belanda melancarkan agresi militer pertama, dan pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda kembali melancarkan agresi militer kedua. Lalu pada tanggal 20 Agustus hingga 2 November 1949 terjadi konferensi Meja Bundar. Dan pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dan terbentuklah RIS atau Republik Indonesia Serikat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau berkunjung di video kelompok kami. Kami di sini sebagai pemateri akan membahas tema yang telah kami sepakati bersama, yaitu Pancasila dalam sejarah Indonesia. Khususnya saya, Miracle Arthur Koraak, akan membahas materi Pancasila pada masa Orde Lama. Orde Lama dalam sejarah politik Indonesia merujuk kepada pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1965. Istilah ini tentu saja tidak digunakan pada saat-saat itu dan baru dicetuskan pada masa pemerintahan Soeharto yang disebut juga dengan Orde Baru. Pada masa Orde Lama, Indonesia sebagai negara baru masih menjalani proses peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat yang merdeka. Tatanan struktur birokrasi, keberlangsungan hukum, dan posisi Pancasila yang jelas belum terrealisasi secara sepenuhnya. Pancasila yang kita ketahui ternyata dibentuk bersama oleh beberapa orang yang sampai saat ini kita kenal sebagai kelompok The Founding Father, yaitu Insinyur Soekarno, Mr. Muhammad Yamin, dan Supomo. Masa Orde Lama terbagi menjadi 3 bagian penting. Yang pertama pada tahun 1945 sampai 1950. Pada masa ini, posisi Pancasila memasuki masa peralihan dari dasar dari sebuah negara terjajah menjadi dasar dari negara yang merdeka. Masyarakat yang dulunya tidak memiliki dasar kehidupan berbangsa dan bernegara diharapkan dapat beradaptasi dengan dasar negara yang baru sebagaimana termaktub di dalam nilai-nilai Pancasila. Di masa-masa ini, perbedaan pendapat mulai bermunculan, seperti ada yang setuju dan tidak setuju dengan sistem pemerintahan, struktur ketatanegaraan, dan birokrasi yang diterapkan di masa-masa itu. Oleh karena perbedaan pendapat, penerapan sistem demokrasi baru berhasil diterapkan di masa-masa kedua Orde Lama, yaitu pada tahun 1950 sampai 1959. Penerapan sistem pemerintahan pada periode ini ingin mengerahkan Pancasila seperti ideologi liberal. Pada periode ini pun masih ada beberapa pemberontakan, yakni Republik Maluku Selatan atau RMS, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta yang ingin lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun demikian, dari segi politik, demokrasi pada periode ini berjalan lebih baik dengan adanya pemilu untuk memilih anggota konstituante. Akan tetapi, para anggota konstituante yang terpilih tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Sehingga pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 1959 untuk membubarkan konstituante dan membatalkan Undang-Undang Dasar sementara 1950 menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana sejarah Dekret Presiden pertama itu termaktub di dalam Lembaran Negara nomor 75 tahun 1959, Keputusan Presiden nomor 150 tahun 1959. Pada periode ketiga, tepatnya pada tahun 1959 sampai 1966, Presiden tetap menggunakan Pancasila sebagai dasar negara dan merubah total sistem pemerintahan menjadi sistem demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan berpusat pada pemimpin negara yang saat itu dijabat oleh Presiden Soekarno. Demokrasi ini diumumkan pertama kali oleh Presiden Soekarno pada pembukaan sidang konstituante tanggal 10 November 1956. Mengapa pada saat itu Insinyur Soekarno memilih demokrasi terpimpin? Ada beberapa hal yang melatar belakangi dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin. Dari segi keamanan sosial, saat itu Indonesia menghadapi banyak gerakan separatis di masa demokrasi liberal. Gerakan-gerakan tersebut mengakibatkan ketidakstabilan negara. Selain itu, pergantian kabinet terjadi berulang kali di masa demokrasi liberal sehingga program-program yang telah dirancang tidak dapat dijalankan dengan penuh. Akibatnya pembangunan ekonomi pun tidak berlangsung dengan lancar. Salah satu ciri demokrasi terpimpin yang paling dominan adalah kekuasaan presiden yang mendominasi.
Demokrasi jenis ini menempatkan presiden di atas kekuasaan segalanya di pemerintahan Indonesia. Hal ini menjadi pemicu terjadinya kesenjangan yang berlangsung di Indonesia saat itu. Akibatnya presiden yang memiliki kekuasaan tertinggi dapat dengan mudah menyingkirkan pihak yang ia anggap tidak sejalan atau bertentangan di bidang politik. Selain itu, presiden memperluas peran militer dalam unsur politik dengan menggabungkan Polri, Polisi Republik Indonesia, dan TNI, Tentara Nasional Indonesia, menjadi ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Setelah 21 tahun menjabat, pada akhirnya Soekarno dilengsarkan dikarenakan adanya pergolakan politik. Dengan dilengsarkan Insinyur Soekarno, sistem birokrasi negara Indonesia diubah dan mendapatkan sistem baru yang lebih menunjang dari berbagai aspek kehidupan yang sekarang kita kenal dengan Orde Baru. Yang nantinya materi Orde Baru akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya, Meldidan Onil Hamsa, akan menjelaskan mengenai Pancasila pada era Orde Baru. Siapa yang tidak tahu Bapak ini? Bapak ini adalah Presiden Soeharto. Presiden Soeharto adalah Presiden Republik Indonesia yang berhasil menorehkan banyak sekali prestasi, baik di dalam maupun luar negeri. Beliau lahir di Bantul, Yogyakarta pada 8 Juni 1921 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2008 saat usia 86 tahun. Soeharto mendapat julukan sebagai The Smiling General karena senyuman manis seorang jenderal ini yang sangat khas. Dari masa ke masa, berikut adalah garis besar dari peristiwa Orde Baru. Peristiwa ini diawali dengan peristiwa Super Semar dan G30 SPKI, lalu dilanjutkan dengan masa kejayaan, dan diakhiri dengan tragedi 1998. Pemerintahan Orde Baru berjalan sangat langgeng selama 32 tahun, dari 1966 hingga 1998. Periode pertama, meletusnya G30 SPKI pada tahun 1965 telah meruntuhkan konfigurasi politik era demokrasi terpimpin yang bercorak otoritarian. Akhirnya, Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau Super Semar pada 1966 yang ditujukan kepada Soeharto. Surat sakti ini berhasil menggulingkan pemerintahan demokrasi terpimpin dan membuat Soeharto menempati kursi presiden. Kedua, prestasi yang Soeharto torehkan pun tak main-main. Melalui berbagai kebijakannya, ia berhasil memajukan Indonesia. Kebijakan Soeharto seperti Repelita dan Revolusi Hijau salah satunya. Kebijakan tersebut berhasil mengantarkan Indonesia meraih swasembada pangan FAO di Italia pada 1985. Selanjutnya, Soeharto berhasil membangkitkan keterpurukan ekonomi Indonesia. Periode ketiga, krisis moneter yang menjangkiti Asia hingga ke Indonesia menjadi awal dari kejatuhan Soeharto. Ditambah sejumlah blunder politik di detik-detik akhir kekuasaannya dan makin tidak terbentuknya gelombang rakyat yang menuntut perubahan. Akhirnya, Soeharto menyerah. Ia mengumumkan berhenti sebagai presiden pada 21 Mei 1998. Aksi yang ia sebut sebagai lengser ke Prabon. Selanjutnya, Pancasila dan Soeharto. Rezim Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pada masa Orde Baru, pemerintah berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila. Hal ini didukung melalui program penataran P4, Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau disingkat BP7. Dalam pelaksanaannya, badan ini dibantu penasihat Presiden tentang pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P7. Kedua badan ini bertanggung jawab penuh menyelenggarakan penataran di luar lembaga pemerintahan yang berlaku secara nasional.
Melalui lembaga pemerintahan non-departemen itu, rezim Orde Baru leluasa menjalankan proyek ideologinya hingga api reformasi berkobar pada 1998. Dalam waktu 19 tahun, pemerintah mewajibkan setiap pegawai negeri dan anggota masyarakat mengikuti penataran P4 ini. Di tingkat sekolah, P4 lebih dahulu diajarkan melalui mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau PMP yang pertama kali diatur dalam kurikulum 1975. Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai bahan indoktrinasi lewat P4. David Browser dalam Liberal Democracy in Indonesia, The Ideology of the Family State pada 2014, beliau berpendapat bahwa P4 bukan ditujukan untuk menginterpretasi nilai-nilai Pancasila, melainkan sebagai instruksi dan aturan tingkah laku bagi kehidupan sosial dan politik seluruh warga negara Indonesia. Khususnya bagi pegawai negeri, segenap institusi pemerintahan, dan organisasi masyarakat. Bouchier melanjutkan bahwa selama penataran, peserta yang terlalu banyak mengekspresikan pendapatnya juga akan mendapat teguran. Begitu pula bagi peserta yang hanya diam. P4 kian melebar. Peserta tidak lagi didominasi oleh pegawai negeri, tetapi juga oleh orang-orang seperti partai, ulama, karyawan, pengusaha, pelajar, artis, jurnalis, dan seterusnya. Semakin lama, obsesinya semakin besar hingga sosialisasi ideologi Pancasila ini dimasukkan dalam SKS pada mahasiswa. Penataran P4 juga memiliki banyak sekali kelemahan. Metodologi penataran sudah dipolakan dan bersifat baku sehingga tidak mungkin diubah tanpa persetujuan BP7. Oleh karena itu, menyebabkan kejenuhan yang berarti pada setiap golongan masyarakat. Pendekatan formal yang amat kaku dan berturut-turut ini dianggap sebagai bentuk penindasan. Maka, ketika reformasi mencapai klimaksnya pada Mei 1998, penataran P4 di tingkat perguruan tinggi menjadi salah satu warisan Orde Baru yang langsung dihanguskan oleh mahasiswa. Kampanye P4 adalah usaha pemerintah mengelak dari kritik dengan peningkatan perhatian pada permasalahan krisis moral. Sekian dari saya, terima kasih.